Nah, adik-adik, firman Tuhan kita judulnya adalah Yesus bangkit membawa pengharapan. Kita baca bersama-sama ya. Semuanya dengan suara yang besar kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Yesus bangkit membawa pengharapan. Nah, cerita firman Tuhan ini tentunya terambil dari firman Tuhan, yaitu Alkitab ya. Nah, yaitu di kitab Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49 ya. Lalu 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 21. Nanti di rumah adik-adik pergi baca ya. Ingat ya, Lukas pasal 24 dan 1 Korintus 15 ya. Nah, apa yang menjadi kebenaran Alkitabnya? Poinnya, perhatikan baik-baik di sini, Elisa, Rachel. Nah, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga yang percaya kepadanya beroleh pengharapan akan kebangkitan pada akhir zaman. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah bangkit, yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman ya. Nah, tujuan pelajarannya, kita harus mengetahui dengan pasti adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, bukan cerita bohong, tapi fakta ya. Nah, yang kedua, kita harus mengerti kenapa ya kebangkitan Tuhan Yesus itu betapa pentingnya bagi kita orang-orang Kristen. Apa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, itu yang kita akan pelajari juga. Dan yang terakhir, setelah kita tahu Tuhan Yesus benar-benar bangkit, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Itu juga yang akan kita pelajari. Nah, adik-adik, Lause mau tanya ini ya. Nih, Lause mau tanya sesuatu. Kira-kira ada tidak yang bisa tebak gambar apa ini? Langsung angkat tangan ya. Coba ya. Belum muncul gambarnya sudah ada yang angkat tangan. Memang luar biasa. Oke, bagus ya. Semangat, artinya semangatnya ya. Oke, coba lihat gambarnya ya. Oke, Yurika, gambar apa itu? Hah? Kuburan, betul, kuburan. Adik-adik, siapa yang pernah melihat kuburan langsung? Semua ya. Itu pernah ke kuburan ya. Ada yang tahu kuburan itu tempat apa? Hah? Tempat apa? Ya, tempat orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka dimasukkan ke dalam peti, lalu dikuburkan. Oke? Nah, itulah kuburan. Adik-adik, pernah tidak kalian lihat orang-orang yang kalian kasihi atau tetangga kalian setelah mati, meninggal, apakah sampai saat ini orang itu bangkit kembali atau tidak? Tidak. Ada yang melihat bangkit kembali? Ada? Tidak ada. Ada yang merasa ada yang pernah lihat orang bangkit kembali? Tidak ya. Kalau tiba-tiba dia bangkit, apa yang terjadi? Kamu berani tidak menghadap dia? Takut ya? Takut ya. Adik-adik, Lause juga punya kakek atau akong. Udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lause sangat mengasihi kakek Lause. Sudah meninggal. Dan sampai sekarang ini, kakek Lause juga sama. Tidak bangkit-bangkit. Mati. Kuburannya masih ada di sana. Nah, tapi adik-adik, Lause mau tanya sesuatu. Siapa yang pernah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya? Joy, siapa? Tuhan Yesus. Benar. Kalau yang lainnya, semuanya mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi ada satu orang
satu orang yang di mana dia mati, tapi tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Dia hidup selama-lamanya. Siapa dia tadi? Tuhan Yesus. Adik-adik, Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sudah dicambuk, dipukul, dihina, sampai dikasih mahkota duri. Kepala Tuhan Yesus berdarah-darah, sakit. Lalu Tuhan Yesus juga dipaku, dikasih paku benaran, ditembus tangannya, dipaku kakinya juga, tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus benar-benar menderita. Untuk apa ya? Ada yang tahu? Untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Oke, si Abiel. Ya, betul sekali. Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Harusnya kita yang dihukum kan? Tapi karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, Dia tidak mau kita yang dihukum. Makanya Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib, adik-adik. Lalu setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi ya? Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, adik-adik, kalau orang Israel secara khususnya, beda cara penguburannya dengan kita orang Indonesia secara khususnya. Kalau kita orang Indonesia, ada yang meninggal, kita masukkan ke peti, lalu kita gali tanah kan, lalu kita masukkan mayatnya ke dalam kan, baru ditimbun lagi, lalu dikasih tanda salib. Tapi kalau orang Israel bukan seperti begitu. Mereka sediakan gua batu, ada, lalu di dalamnya mereka bentuk tempat untuk dibaringkan mayat. Lalu setelah itu, lubangnya atau pintu untuk masuk itu ditutup dengan batu besar supaya tidak ada binatang yang pergi memakan mayat atau ada yang mencuri. Nah, itu cara mereka. Jadi bukan dimasukkan ke dalam tanah, tapi dibaringkan ya di dalam gua batu. Oke? Nah, setelah dikuburkan adik-adik, apakah Tuhan Yesus mati selama-lamanya? Tidak ya. Kalau kakek Lauso tadi, masih ada kuburannya di sana. Tidak hidup-hidup, tidak bangkit-bangkit. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya, setelah dia mati, dia bangkit kembali adik-adik. Lihat. Tuhan Yesus hidup kembali. Dia bangkit kembali. Dia adalah pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Mungkin adik-adik bertanya. Tapi kalau saya ingat-ingat, bukankah Lazarus pernah bangkit? Masih ingat cerita Lazarus kan? Dibangkitkan Tuhan Yesus kan? Dia kan bangkit juga sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana itu? Adik-adik, beda Tuhan Yesus dengan Lazarus. Ada yang tahu apa perbedaan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa bedanya Tuhan Yesus bangkit dengan Lazarus yang dibangkitkan? Ada yang tahu? Ya, betul kata Elisa. Kalau Tuhan Yesus dia bangkit, lalu hidup selama-lamanya, tidak mati-mati lagi. Beda dengan Lazarus loh. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Dia bangkit. Tapi setelah itu, dia mati lagi beberapa waktu kemudian. Tapi Tuhan Yesus dia bangkit, hidup selama-lamanya. Adik-adik, ini adalah keajaibannya. Tuhan Yesus dia bisa mati lalu bangkit kembali. Dia hidup selama-lamanya. Dia tidak mati-mati lagi. Adik-adik, apakah kalian percaya Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Ayo, angkat tangan. Semua percaya ya? Tapi adik-adik, ada yang mengatakan, benar tidak Tuhan Yesus bangkit kembali? Jangan-jangan itu cerita yang dikarang-karang. Apa bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali?
Mungkin ada juga bertanya kan, oke, saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, oke, saya percaya. Tapi apa buktinya? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Adik-adik, kita mau melihat, kita mau pastikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Bukan karena mimpi murid-murid, bukan karena cerita yang dikarang-karang, tapi benar-benar fakta. Biar adik-adik yakin, oke, saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar bangkit karena bukti-bukti ini. Nah, mari kita lihat ya. Adik-adik, suatu kali murid-murid Tuhan Yesus, sebutkan dulu, ada yang tahu salah satu murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? Salah satu saja. Ada yang tahu? Oke, Evodia. Salah satu nama murid Tuhan Yesus, tahu ya? Dengar Sededi? Oke, masih pikir kali ya. Yang lainnya ada yang tahu? Salah satu murid Tuhan Yesus, sebutkan salah satu saja, namanya saja. Siapa? Zakeus. Oke, yang lainnya yang lebih ini, yang rasul ada tahu? Ada yang tahu? Yang di mana yang 12 murid dipilih, ada yang tahu? Fania? Siapa? Filipus. Ada lagi yang lain? Abiel. Andreas. Wah, banyak ya. Oke. Nah, adik-adik, dengar baik-baik ya. Ini, murid-murid Tuhan Yesus, suatu kali mereka kumpul di satu ruangan. Sama seperti kita ini, berada di dalam suatu ruangan. Pintu semua dikunci, jendela semua dikunci. Orang di luar di sana tidak boleh masuk. Semuanya dikunci. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul Tuhan Yesus. Wah. Adik-adik, kira-kira kalau seseorang yang sudah meninggal tiba-tiba muncul di samping kamu, apa yang kamu rasakan? Kamu biasa saja atau kamu takut? Takut tidak? Ada yang takut atau merasa biasa saja? Pasti ya terkejut ya, setidaknya terkejut ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah para murid. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Dia memberikan ketenangan bagi para muridnya. Bagaimana reaksi murid-muridnya? Apakah mereka biasa saja? Tidak. Tentunya mereka terkejut. Takut betul. Kenapa? Karena para murid sebelumnya berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Sama seperti yang lainnya, mati ya sudah selesai. Tapi sekarang tiba-tiba Tuhan Yesus, dia muncul di tengah-tengah mereka. Ada yang terkejut, takut mereka. Jangan-jangan ini hantu. Ya kan? Kalau kalian lihat seseorang yang sudah meninggal, tiba-tiba muncul dia di depan kamu, apa yang kamu lakukan? Pasti lari kan? Kamu pasti teriak, kamu bilang hantu, ya kan? Para murid mereka ketakutan, terkejut mereka. Wah, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka terkejut. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Dia bilang kepada para murid itu, kenapa kamu terkejut? Kenapa kalian terkejut? Kenapa kalian ragu-ragu bahwa ini saya, Tuhan Yesus? Tapi kan para murid sama seperti kita kan, mana kita percaya orang yang sudah meninggal lalu bangkit kembali. Itu juga yang dirasakan oleh para murid. Mereka pikir Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Jadi waktu Tuhan Yesus muncul, mereka terkejut dan ragu-ragu. Ini Tuhan Yesus atau hantu? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Lihat tanganku, lihat kakiku. Rabalah aku. Adik-adik. Tadi Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada murid-murid.
Mereka melihat langsung kan, dengan mata mereka melihat, ini Tuhan Yesus. Tapi kan melihat saja tidak membuat kita langsung percaya kan? Kita belum puas, belum yakin ini Tuhan Yesus atau bukan. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan tidak hanya melihat. Raba, tahu raba artinya raba apa? Sentuh, pegang. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, raba, sentuhlah tanganku, kakiku. Kenapa? Kalau hantu itu punya tulang tidak? Punya daging tidak? Bisa dipegang tidak? Tidak bisa ya? Wah, kita hanya takut. Tapi tidak bisa dipegang. Karena hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang. Nah, Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus bukan hantu. Yang mereka lihat ini bukan hantu, bukan roh, tetapi benar-benar dia sudah bangkit. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, coba pegang, sentuh. Wow. Lalu para murid ya, mereka meraba Tuhan Yesus untuk benar-benar meyakinkan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Setelah mereka meraba, apakah mereka sudah percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Adik-adik belum lagi. Tuhan Yesus tahu, mereka masih ragu-ragu. Karena mereka pikir tidak mungkinlah orang yang sudah meninggal bisa bangkit. Sama seperti Lause. Sama seperti adik-adik. Mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa bangkit. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Baiklah, kalau begitu siapa yang punya ikan goreng? Atau ada punya kalian ikan goreng? Ikan goreng kan? Lalu mereka kasih dia ikan goreng. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ambil ikan goreng itu, dia makan ikan goreng itu. Ikan goreng itu habis dimakan Tuhan Yesus. Kalau itu hantu, tidak mungkin hantu bisa makan ikan goreng. Bisa makan sesuatu habis. Contoh ya, Lause kasih cerita. Di beberapa tahun yang lalu, di samping rumah Lause, ada seseorang ibu yang dimana suaminya sudah meninggal. Lalu beberapa hari kemudian, dia masak telur, dia rebus, dia kupas, dia kasih nasi. Lalu dia kasih selalu di tempat tidur selama ini suaminya tidur. Dia bilang, makan ya, padahal suaminya sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian dia ambil lagi. Apakah nasinya berkurang? Apakah telurnya yang tadi 4 butir itu berkurang? Tidak, adik-adik. Tetap sama. Kenapa? Karena hantu tidak bisa makan. Ya. Hantu itu tidak bisa makan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tulang, tidak punya daging. Tidak bisa disentuh. Tapi Tuhan Yesus, dia makan ikan goreng dan habis. Adik-adik, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, meraba Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan Yesus makan ikan goreng membuktikan bahwa dia sudah bangkit, barulah mereka percaya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Inilah yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Bahwa semua nubuat, semua cerita tentang Tuhan Yesus di perjanjian lama mengenai dia, tentang kematian dan kebangkitannya, itu pasti terjadi. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dengan demikian akan ada pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang Lause mau tanya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kira-kira apa yang terjadi terhadap kita, orang Kristen? Penting tidak Tuhan Yesus bangkit? Penting tidak? Jawab, percaya penting tidak? Penting. Tapi apa alasannya Tuhan Yesus itu betapa pentingnya kebangkitan bagi kita orang Kristen? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apakah ada efeknya terhadap kita? Jawabannya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita ini, orang Kristen,
kita juga sia-sia imannya. Kita pasti akan binasa. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tetap masih di bawah belenggu dosa. Kita masih dikalahkan kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka tidak ada gunanya kita jadi orang Kristen. Tidak ada gunanya kita datang ke gereja, beribadah, puji nama Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus tidak bangkit, dia mati selama-lamanya. Apa bedanya dengan yang lainnya? Kita juga semua nantinya akan binasa. Tapi adik-adik, apa kata firman Tuhan? Yang benar, nah ingat ini ya, ingat ini. Yang benar adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Jadi adik-adik, kalau ada yang mengatakan di luar sana, Tuhan Yesus tidak bangkit, oh begini. Yang benar adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan di sini dikatakan sebagai yang sulung. Tahu arti yang sulung? Siapa anak sulung di sini? Ada yang tahu? Ada yang merasa dirinya anak sulung di sini? Ada? Ya, banyak ya. Tahu anak sulung kan? Pertama, ya kan? Yang pertama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dikatakan yang pertama dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Lazarus tadi beda ya. Dia bangkit, tapi dia mati lagi. Tapi yang pertama yaitu Tuhan Yesus. Dia mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita juga seperti Tuhan Yesus akan bangkit kembali? Nah, adik-adik di sini dikatakan, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Adik-adik, ternyata ya, kalau kita nanti sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, ya kan? Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, gigi kita sudah pada tercopot, ya kan? Rambut kita sudah pada putih, muka kita sudah keriput, ya kan? Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, akhirnya kita meninggal. Kita tidak akan mati selama-lamanya, adik-adik. Suatu hari, adik-adik, kita akan dibangkitkan kembali. Seperti Tuhan Yesus, dibangkitkan. Waktu kita bangkit, kita akan pakai tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan ya saya? Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang baru, yang dimana kita tidak ada yang namanya dosa lagi, tidak ada lagi kelemahan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak akan mati lagi, tidak dibatasi oleh ruang atau tempat. Wah, tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus. Kita akan dibangkitkan kembali. Jadi nanti seperti Elis, seperti Darren, seperti Adrian, seperti Sisi, Lause, semua kita. Ketika kita sudah mati di dalam Tuhan Yesus, nanti di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan bangkitkan kita. Roh kita yang di sorga akan bersatu dengan tubuh kita di dalam kuburan, dengan tubuh yang baru, dan kita akan hidup kembali. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Kita akan diangkat ke angkasa. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Jadi Tuhan Yesus akan menunggu kita di angkasa, di awan-awan, dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup, yang percaya Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus datang, tidak perlu mati adik-adik, langsung diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan akan juga diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Nah, setelah itu kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, nanti masih ada beberapa peristiwa lagi, ya, ada namanya kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi yang baru. Tapi intinya adalah kita tidak akan terpisah lagi selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Ayo, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga? Angkat tangan. Ada yang tahu tidak? Sorga itu tempat seperti apa? Bagaimana keadaan di sorga? Bahagia atau duka cita? Ada yang tahu? Bahagia ya. Beda dengan neraka. Neraka kita disiksa. Wah, menderita.
karena api neraka menyiksa kita siang malam. Kita berteriak, wow, sakit selama-lamanya loh. Tapi kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia telah menyelamatkan kita sehingga kita akan masuk surga, tempat yang bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah mengapa kita bersuka cita ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Nah perhatikan. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke? Harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Dosa kita diampuni, kita bisa dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bersyukur, memuji Tuhan Yesus. Kita harus bilang, Tuhan Yesus terima kasih, karena Tuhan Yesus telah mati untuk saya dan bangkit kembali. Tuhan Yesus terima kasih telah selamatkan saya. Tidak hanya kita sampaikan terima kasih, kita juga harus beribadah, patuh firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Nah, jadi itulah cerita kita di hari Paskah ini. Tuhan Yesus ya kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita. Nah, jadi adik-adik, kita harus bersuka cita, kita harus memuji nama Tuhan. Tadi ada lagu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita harus memuji nama Tuhan Allah kita. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saja cerita firman Tuhan kita. Akhirnya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikutilah saya, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah bangkit dari kematian. Sehingga kami yang percaya memperoleh pengharapan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.